Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak dapat kita mengerti. Misalnya, ketika banyak pasangan suami istri menanti begitu lama kehadiran seorang anak, di tempat lain justru banyak anak-anak yang dibuang, bahkan nyawa mereka direbut secara paksa dengan cara aborsi, dikarenakan mereka lahir dari hasil hubungan gelap atau sudah terlalu banyak memiliki anak. Tentu hal-hal yang seperti ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus begini dan begitu? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Mungkinkah Ia memberikan air mata, penyakit, kesusahan, dan lain-lain kepada kita pengikutnya? Itu adalah pertanyaan dari banyak pengikut Yesus. Untuk mendapat jawabannya, pertama-tama kita harus sepakat meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun atau bahkan sekecil apapun yang luput dari kendali dan pengawasan Tuhan. Hidup yang kita jalani dengan segala situasi dan kondisinya bukanlah sesuatu kebetulan. Kitab Mazmur berkata dengan gamblang mengenai hal ini, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Mazmur 139 ayat 16. Adalah benar Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukannya kecelakaan. Namun jika hari ini atau hari-hari sebelumnya kita mengalami kehidupan dengan mencucurkan air mata, kesusahan dan kesengsaraan, itu terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Sama seperti yang Dia izinkan terjadi pada Ayub. Ayub seorang yang jujur, takut akan Tuhan dan yang menjauhi kejahatan, tetap diizinkan Tuhan untuk mengalami penyakit dan kesengsaraan yang begitu panjang. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan mengganti semua kesusahan dan kesengsaraan Ayub dengan sukacita dan berkat yang melimpah tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya ini juga dirasakan oleh Yusuf. Yusuf diperhadapkan dengan maut, dirinya diserahkan dari tangan ke tangan layaknya barang dagangan, mendapat fitnah, bahkan harus masuk ke dalam jeruji besi tanpa didapati kesalahan apapun pada dirinya. Pada akhirnya ia dijadikan Tuhan sebagai salah satu penguasa di negeri Mesir. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Ayub dan Yusuf, itu juga yang akan Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sekejap mengedipkan matanya pun tidak Ia lakukan. Jadi janganlah takut, apalagi menjadi tawar hati. Hal yang terpenting adalah jangan lagi bertanya, mengapa terjadi begini dan begitu. Sebab telah jelas bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku ingin selalu berkata bahwa Engkau baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.